Shalom jemaat kota di atas bukit, selamat Paskah. Mari kita bersuka cita merayakan kebangkitannya, amin. Mari naikkan ucapan syukur pagi ini. Mari persembahkan yang terbaik padanya, merayakan kebangkitannya. Dia hidup di dalam kita, amin. Mari naikkan ucapan syukurmu. Haleluya Lord, haleluya. Mari sembah dia. Biar pagi ini Kau dapati hati setiap kami kembali Tuhan. Kami mau mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan, mengarahkan pandangan kami kepada salib-Mu Tuhan, pada salib-Mu Tuhan yang menebus setiap dosa kami, membebaskan setiap kami di dalam nama Yesus, yang mempersembahkan yang terbaik pagi ini Tuhan. Haleluya, amin. Katakan kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, Dia bangkit untuk membuat kita hidup. Amin. Haleluya. Mari naikkan pujian. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia
Terima kasih untuk menerima kami apa adanya kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau terus berjalan bersama dengan kami Tuhan. Mensyukurkan hadirat-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang hidup. Karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang telah bangkit dari kematian. Kami mengucap syukur buat apa yang Kau telah kerjakan di atas kayu salib bagi kami, memberi kemenangan bagi setiap kami. Dan pagi ini kami mau berikan hati kami yang paling baik untuk benih taburan firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, biar firman ini boleh memerdekakan hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita mengucap syukur hari ini karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa artinya? Artinya Yesus telah menang dari setiap kuasa maut. Dan kalau Yesus telah menang dari setiap kuasa maut, maka kita yang percaya kepadanya boleh dipersekutukan dengan kuasa kebangkitannya juga. Artinya kemenangan Yesus di atas kayu salib menjadi kemenangan kita, menjadi kemenangan saya dan kemenangan saudara. Pagi hari ini kita mau belajar apa yang kebangkitan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saudara, ayat ini katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Garis bawahi, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama, kebangkitan Yesus menghasilkan pengharapan di tengah keputusasaan. Saudara, hari-hari ini dunia begitu tergoncang dengan yang namanya virus COVID-19, ya. Banyak usaha terpaksa harus ditutup, ekonomi terpuruk, ya. Banyak pegawai yang harus dirumahkan. Banyak orang tidak tahu bagaimana harus menghadapi hidup ke depan, bagaimana harus melanjutkan hidup. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan kita memiliki pengharapan. Karena Dia Allah yang hidup, maka Dia sanggup memelihara hidup kita. Amin. Karena kita memiliki Allah yang hidup, maka Allah yang hidup itu juga sanggup memelihara hidup kita. Saya teringat kisah janda di Sarfat. Bagaimana janda ini dia harus mengalami masa kelaparan yang sangat panjang. 3,5 tahun itu bukan masa yang pendek, itu masa yang sangat panjang. Kekeringan 3,5 tahun, kematian di mana-mana, hewan-hewan mati, tumbuhan mati, bahkan manusia pun mati. Tapi dia memiliki Allah yang hidup, yang sanggup memelihara. Maka dia terpelihara selama 3,5 tahun. Dia boleh melewati masa kelaparan. Kita memiliki Allah yang sama. Allah yang kita percaya adalah Allah yang bangkit dari kematian. Artinya, kalau Dia bangkit dari kematian, Dia memiliki kuasa. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dan kalau Dia berkuasa, maka Dia sanggup memeliharakan hidup kita. Tidak peduli keadaan yang ada di sekitar kita, dunia yang terpuruk, kondisi ekonomi yang terpuruk, keputusasaan yang ada di sekitar kita, bahkan kematian di sekitar kita. Kita memiliki pengharapan karena kita memiliki Allah yang hidup. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, mari kita
Di sini dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Yang kedua, artinya kebangkitan Yesus itu memberi hidup yang kekal, ganti kematian kekal. Saudara, pada saatnya setiap orang harus menghadap kepada Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Adil. Saudara, di dalam kemahakudusannya Allah dan di dalam kemahaadilannya Allah, maka Dia tidak akan mengizinkan dosa masuk ke dalam sorganya yang kudus. Kemahakudusan dan kemahaadilan Allah tidak akan mengizinkan orang masuk ke dalam sorganya dengan dosa. Dan Alkitab katakan, tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Alkitab jelas katakan upah dosa adalah maut. Semua orang pasti akan mengalami kematian kekal karena dosa. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang bangkit. Allah yang bangkit dari kematian. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan, jika kita percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus yang telah mati dan bangkit, maka kita memperoleh kehidupan kekal. Kita memiliki jaminan keselamatan. Kita memiliki keyakinan bahwa setiap dosa kita telah dibayar lunas di atas kayu salib. Kita boleh mengalami pengampunan. Kita boleh dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi dibenarkan karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Dia sudah digantung di atas kayu salib, menerima penghukuman saya dan saudara, supaya olehnya maka kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Kebangkitannya membuktikan bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal karena Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dan kita yang telah dipersekutukan dengan kebangkitannya, kita juga memperoleh kemenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, mari kita baca ayat selanjutnya, ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, yang ketiga, kebangkitannya mengerjakan pemeliharaan dalam kekuatannya di tengah kelemahan kita. Kita begitu lemah, kita begitu terbatas, tetapi Dia tidak terbatas. Dia memiliki kekuatan, Dia memiliki kuasa yang luar biasa. Dan kebangkitannya, ketika kita dipersekutukan dengan Dia dalam kebangkitannya, maka persekutuan itu akan mengalirkan kepada kita yang lemah kekuatannya. Saudara, Efesus 1 ayat 19 katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kita memiliki Allah yang sangat berkuasa. Dan persekutuan dengan kebangkitannya itu mengalirkan kuasa dalam hidup kita. Sehebat apa kuasa itu, sebesar apa kuasa itu, sebesar kuasa yang dapat membangkitkan Dia dari
Dia yang di dalam kita begitu hebat. Dia yang di dalam kita begitu kuat. Haleluya. Yang keempat, saudara. Mari kita baca ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, yang keempat, apa yang kebangkitan Yesus bisa lakukan dalam hidup kita, yaitu Dia menghasilkan sukacita di tengah duka cita. Sukacita di tengah duka cita. Hari-hari ini dunia dilanda duka cita. Kenapa? Begitu banyak korban berjatuhan karena virus ini. Begitu banyak keluarga yang berduka. Tapi bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang percaya kepada Allah yang telah bangkit, bagi kita yang dipersekutukan dengan Allah yang telah bangkit, kebangkitan itu mengerjakan sukacita di tengah duka cita. Kenapa? Karena bagi kita yang percaya, kematian itu bukan duka cita. Kematian adalah sukacita. Kematian hanya perpindahan dari bumi ini, dari dunia kepada sorganya yang luar biasa. Amin, saudara. Dan itu hanya mungkin kalau kita dipersekutukan dengan Allah yang bangkit dari kematian. Amin, saudara. Saudara, sebagai penutup, mari kita baca ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara kekasih, selama kita hidup di dunia ini, masalah akan terus datang. Selama kita ada di dunia ini, pencobaan akan ada. Selama kita ada di dunia ini, ujian akan terus datang. Bahkan mungkin bertubi-tubi. Tapi firman Tuhan katakan, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman. Tuhan mau mendapati kita memiliki iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang harus diuji kemurniannya dengan api. Sehingga apa yang dikatakan ayat ini terakhir, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri. Saudara, hidup yang kita jalani memang tidak mudah. Hidup yang kita hadapi memang tidak gampang. Tapi kita punya jaminan. Karena Yesus sudah bangkit, Dia sudah menang, maka ada jaminan bagi kita yang percaya. Karena Dia hidup, karena Dia bangkit, maka ada pengharapan. Karena Dia menang, Dia bangkit, kita memiliki hidup yang kekal. Karena Dia menang, Dia bangkit, kita beroleh kekuatan untuk melewati setiap penderitaan, melewati setiap ujian, melewati setiap cobaan. Bahkan di tengah duka cita, Dia janjikan sukacita yang melimpah-limpah. Dia sanggup mengerjakannya. Biar pagi hari ini kita sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau bersekutu dengan Engkau dalam kebangkitan. Dan biar setiap yang Kau kerjakan boleh menjadi bagianku. Saya undang pemain musik dan singarnya untuk maju ke depan, nyanyikan satu pujian.
sebab Dia hidup. Karena kebangkitan-Mu memberi pengharapan, memberi kehidupan, memberi penyertaan kepada kami. Bahkan dengan kebangkitan-Mu menyatakan iman kami sungguh sangat berharga. Terima kasih Tuhan. Biar ketika hamba-Mu berhenti berbicara, namun Allah Roh Kudus terus memeteraikan kepada setiap jemaat yang mendengarkan, memeteraikan kepada setiap pribadi yang sudah menyaksikan, menerima firman Allah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan jemaat Tuhan, apapun keadaan pendengar, firman Allah sanggup menguatkan. Firman Allah sanggup menghiburkan. Firman Allah sanggup beri pengharapan. Firman Allah boleh bekerja dari dalam, mengubah cara pandang, mengubah sikap, membangkitkan iman, menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Terima kasih. Sebabnya kami berdoa, dimanapun jemaat berada, apapun keadaan mereka, biar mereka dipuaskan hari ini. Setiap yang mendengar dipuaskan hari ini oleh Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami, namun Tuhan kami juga mau berdoa syafaat bagi orang-orang yang sedang menderita, yang sedang sakit hari-hari ini.
Oh, biar belas kasihan-Mu tercurah Tuhan. Biar belas kasihan-Mu boleh nyata bagi mereka, bagi keluarga yang ada, bagi pribadi yang ada. Biar kekuatan yang melimpah kepada Tuhan boleh turun sekarang. Oh, biar ada pewahyuan dari Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bahkan di balik segala sesuatu Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan. Kami bahkan berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami gereja-Mu menaikkan doa. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi bangsa yang besar ini. Mulai dari pemerintahnya Tuhan, mulai dari presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran menteri untuk menangani permasalahan yang ada. Biar Tuhan beri hikmat dan kekuatan. Tuhan menolong juga aparat-aparat untuk melakukan tugas mereka. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter, suster, brother, semua tim para medis. Tuhan memberkati dalam tugas yang berat hari-hari ini. Beri kesabaran, beri kekuatan ekstra, beri penghiburan, lindungi juga mereka dari yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau berkata, biar damai sejahtera turun atas bangsa ini. Biar kasih sayang-Mu dinyatakan bagi bangsa ini. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Dan sekarang biar curahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Apapun keadaan kami, biar berkat-Mu cukup, bahkan berkelimpahan, membuat kami terus memuliakan Engkau, membuat kami terus berjalan sampai akhir, membuat kami terus menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Itu sebabnya jemaat Tuhan, tadakan kedua belah tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Diangkatnya Engkau, digenggam dalam tangannya. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup berebut Engkau dari tangannya. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup mencederai Engkau, karena tangannya penuh dengan kuasa. Diangkatnya hidupmu untuk melakukan perkara-perkara besar. Oh, dibuatnya Engkau sukses melakukan segala sesuatu karena kuasa Tuhan. Dan sekarang Tuhan mengutus Engkau dan saya sebagai garam dan terang dunia, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidupmu, dan semakin banyak orang melihat kuasa itu dalam dirimu, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang yang menerima kuasa kebangkitan berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Kuasa kebangkitannya memampukan engkau untuk menjalani kehidupan ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.